Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Tapi ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rawd Al-Murbi' dalam fiqh mazhab Hanbali karya Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas syarat pertama jual beli, yaitu saling ridho satu sama lain. Saling ridho satu sama lain, dan tidak boleh ada pemaksaan yang membuat salah satu dari pihak itu tidak ridho. Pemaksaan yang membuat salah satu pihak tidak ridha. Kata Nabi SAW, innamal bay'u an taradin. Jual beli itu sah dengan adanya ridha, saling ridha sama satu sama lain. Kecuali kalau pemaksaan tersebut pemaksaan yang dilakukan oleh hakim atau penguasa, dipaksa, maka sah. Ya. Yaitu dipaksa untuk menjual barangnya demi melunasi hutangnya, dan itu keputusan hakim, maka itu sah. Pemaksaan itu sah. Taib, kita lanjut ke syarat yang kedua. Syarat jual beli yang kedua, yaitu kata beliau, wasyartu tsani an yakuna al-'aqidu wa huwa al-bai' wal mushtari jaizat tasarruf. Yaitu syarat kedua adalah pengakad, baik penjual maupun pembeli, itu statusnya harus jaizut tasarruf. Jaiz itu boleh, tasarruf itu kecakapan dalam bertransaksi. Ya, kecakapan dalam bertransaksi atau kecakapan dalam berperilaku akad. Itu tasarruf namanya. Anda akan menyebut nanti setelah ini, dan mungkin kapan seterusnya, istilah namanya tasarruf. Tasarruf itu ahliyah fi al-muamalah, yaitu kecakapan dalam bermuamalah, itu tasarruf. Atau bermuamalah itu tasarruf. Ya, maka jual beli itu termasuk tasarruf, yaitu bermuamalah. Ya. Menyewa sesuatu termasuk bentuk tasarruf, bermuamalah. Ya. Dan begitu juga dengan akad nikah, itu juga bentuk tasarruf, bermuamalah juga, karena ada interaksi terhadap orang lain untuk suatu akad. Jadi tasarruf ini kaitannya itu dengan akad-akad, ya, bertransaksi, kecakapan bisa untuk melakukan suatu akad. Ya. Nah, jadi istilah ini jaizut tasarruf. Ada dua istilah, yaitu jaizut tasarruf dan mamnu'ut tasarruf. Jaizut tasarruf yaitu orang yang diperbolehkan dalam syariat untuk melakukan suatu akad atau transaksi, itu jaizut tasarruf. Dibolehkan dalam syariat, oleh syariat, untuk melakukan atau berperilaku akad. Ya, bukan, enggak mesti melakukan, tapi berperilaku akad. Ini lebih umum lagi, berperilaku akad. Ya. Berperilaku akad itu jaizut tasarruf. Menjadi saksi itu juga tasarruf. Walaupun bukan saksi yang berakad, tetapi dia saksi.
yaitu berperilaku akad, ada kaitannya perilakunya dengan suatu akad. Itu tasarruf juga. Ya, boleh enggak seseorang misalnya anak kecil usia 5 tahun atau 4 tahun jadi saksi nikah? Ya enggak bisa, karena dia tidak bisa berperilaku akad, tidak bisa dikaitkan dengan suatu akad. Ya begitu ya. Itu jaizut tasarruf boleh. Bolehnya seseorang berperilaku akad. Adapun mamnu'ut tasarruf, yaitu terlarangnya seseorang akan berperilaku akad. Itu mamnu' tasarruf. Mungkin karena belum baligh, mungkin karena akalnya hilang. Maksudnya akalnya hilang, majnun, gila, atau belum berakal mungkin. Maksudnya belum berakal di sini, belum sempurna akalnya karena dia masih usia 4 tahun, masih bocil banget ya. Maka ini mamnu' tasarruf. Ya. Atau karena dia budak, tidak merdeka, maka ini mamnu' tasarruf. Ya. Kalau misalnya anak kecil usia 4 tahun dia beli Avanza, itu enggak mungkin. Walaupun dia cerdas, mamnu' tasarruf. Karena usia segitu secara urf dan tradisi manusia enggak bisa berperilaku akad. Enggak bisa berperilaku akad. Makanya di pengadilan anak kecil itu tidak bisa menjadi saksi. Enggak bisa menjadi saksi. Jangankan jadi saksi, untuk ke ruang pengadilan aja enggak boleh. Karena dia belum mamnu' tasarruf. Perilaku akadnya itu tertutup, enggak bisa. Enggak bisa, ya. Itu ya. Namun untuk jual beli ini ada hal lain lagi, ada kriteria lain lagi. Jadi syarat yang kedua, kalau saya pertamakan harus saling ridha. Penjual ridha, pembeli ridha. Syarat yang kedua, an yakuna al-aqid, al-ba'i wal mushtari, ya, pelaku akad, pegiat akad yaitu penjual atau pembeli itu harus jaizut tasarruf. Orang yang masuk kategori boleh berperilaku akad. Siapa itu jaizut tasarruf? Nah, itu yang harus kita pelajari. Siapa itu orang yang boleh berperilaku akad dalam Islam? Ya, disebutkan di sini ay hurran mukallafan rasyida. Hurran mukallafan rasyida. Jadi jaiz at-tasarruf, jaizut tasarruf yaitu orang yang memenuhi kriteria berikut, yaitu hur, mukallaf dan rasyid. 3 ini yang kita pelajari insyaallah. 3 ini akan kita pelajari. Hur itu apa? Merdeka. Hur itu merdeka. Mukallaf itu akil baligh. Mukallaf itu akil baligh. Mukallaf itu artinya yang dibebani beban syariat Islam. Maka ini mukallaf. Dan ini kriterianya 2. Akil baligh. Apa itu akil baligh? Akil itu berakal, baligh itu sampai usia baligh. Ya, berakal dan usianya usia baligh. Baik, kemudian yang ketiga, rasyid. Rasyid. Rasyid ini artinya memiliki kecakapan. Cakap. Pakai A, bukan pakai E, bukan pakai E. Cakep. Enggak, kalau cakep enggak mesti. Wah, jelek lu, enggak boleh jualan. Enggak. Kecakapan di sini adalah ahliyah, kemampuan. Ngerti apa yang dia lakukan. Nah, itu kecakapan. Bukan kecakapan. Ya. Jadi kecakapan di sini ahliyah, qudrah. Ya, rushd. Nah, di sini berarti ada 3 kriteria. Sebenarnya ada 4 kriteria karena mukallaf ini mengandung dua poin ya. Maka jaizut tasarruf itu harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, hurriyah, kemerdekaan. Bukan budak. Budak itu enggak bisa dia bertasarruf, jual beli semaunya enggak bisa. Ya, alhamdulillah kita semua merdeka. Antum mau beli apapun dimanapun karena merdekanya antum, fadhal. Yang pertama hurriyah, merdeka, bukan budak. Jadi enggak punya majikan. Ya. Maksudnya majikan tuan terhadap dirinya sebagai budak. Syarat yang kedua, akal, yaitu berakal. Setelah merdeka, syarat yang kedua punya akal. Manusia umumnya punya akal, namun ada yang akalnya termahjub, jadi majnun. Entah karena terbentur atau mabuk atau stres
sehingga majnun, atau mempelajari ilmu hikmah kata mereka, atau bucin, kemudian ditinggal mati pacarnya, kemudian gila dia. Nah, ini majnun semua, ini tidak hilang akalnya. Ya, termasuk juga anak kecil yang mana memang anak kecil ini belum bisa disebut sempurna akalnya. Jadi akal ini merupakan syarat. Sekarang kalau orang gila, ya, itu kemudian dia beli minyak kayu putih misalnya, dan dia gila, gilanya itu emang gila hilang akal, maka mamnu' at-tasarruf. Mamnu' at-tasarruf. Parameternya begini, ya, ketika dia memang dikenal oleh orang-orang sebagai orang gila dan dia tidak ngerti nominal uang, sembarangan bayar, maka ini mamnu' at-tasarruf. Kalau ada orang gila kemudian dia ke masjid, sholat, dan kemudian nyanyi-nyanyi terus goyang-goyang, itu kan ada di beberapa masjid. Gangguin orang sholat. Kadang-kadang pergi dari softnya untuk main sama bocil yang lain. Kalau bocil nggak gila, tapi kalau orang ini gila, maka karena jununnya dia mamnu' tasarruf, nggak boleh berakad, tidak sah akadnya. Ya, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, baligh. Setelah berakal, akil, baligh. Ya. Maka kalau dia baligh, boleh dia bertasarruf. Tapi kalau belum baligh, bocil, maka di sini kalau belum baligh, maka nanti akan ada dua hukum, ada dua posibilitas. Apakah anak kecil ini mumayyiz atau ghairu mumayyiz? Nanti kita bahas untuk yang sobi, anak kecil. Jadi pada asalnya anak kecil itu tidak sah akadnya. Kalau di benak antum bertanya, loh gimana anak saya kadang-kadang misalnya beli sesuatu, baik inspirasi dari diri sendiri atau kita nitip sesuatu. Nah itu ada, nanti ada hukumnya, akan Anda sebutkan. Ya. Gimana anak-anak di sekolahnya dia kadang beli kerak telur misalnya sendiri tanpa wali. Masa buat beli kerak telur harus ada wali? Gitu kan? Harus ada orang dewasa? Repot dong, gitu kan? Itu nanti kita jawab. Jadi syarat yang ketiga, baligh. Dan baligh itu tanda-tandanya imma dari usia, imma dari gejala tubuh, imma dari usia. Baligh itu tanda-tandanya imma dari gejala tubuh, imma dari usia. Kalau dari gejala tubuh, kondisi fisik, misal tumbuh jenggot, udah baligh. Contohnya Pak Abu Rahmat misalnya. Ya Pak ya. Bukan baligh lagi Pak ya. Belum baligh, subhanallah. Ya. Itu satu. Jenggot untuk laki-laki. Tumbuh bulu kemaluan misalnya untuk laki atau perempuan. Dan seterusnya, mimpi basah dan semisalnya. Maka haid untuk perempuan, maka ini baligh. Atau yang kedua usia, kalau tanda-tanda gejala tubuh itu tidak terwujud pada dirinya sebagai baligh, maka harus diforsir dengan nominal usia 15 tahun. Ketika sudah sampai 15 tahun, maka khalas, menurut ahli fikih dia sudah baligh walaupun tanda-tanda baligh secara gejala fisik tidak tampak. Enggak punya jenggot, enggak punya bulu kemaluan, suara seperti bocil misalnya, tapi udah 20 tahun. Maka dia sudah baligh sejak umur 15 tahun. Ya. Taib. Itu yang ketiga baligh. Yang keempat rasyid, yaitu kecakapan. Lawan dari rasyid itu safi, ini orang teledor, bodoh. Ya, orang teledor atau bodoh. Nanti kita bahas. Jadi 4 kriteria. Jaizut tasarruf itu adalah orang yang menggabungkan 4 kriteria, yaitu merdeka, bukan budak, berakal, usia baligh, dan cakap dalam bertasarruf, cakap dalam berperilaku akad. Kemudian kata penulis Zadul Mustaqni', fala yasihhu tasarrufu sabiyyin wa safihin bighairi idzni waliyyin. Maka tidak sah perilaku akad sabi, anak kecil, dan safih, orang yang bodoh,
teledor, tolol, safih. Enggak sah perilaku akad mereka ini bi ghairi izni waliyin, tanpa izin wali. Enggak sah perilaku akad bocil. Enggak sah perilaku akad seorang safih yang bodoh tanpa izin walinya. Wali di sini enggak mesti laki-laki. Wali di sini bisa juga perempuan, ibunya misalnya, bisa. Ya. Karena ini bukan masalah nikah. Jadi soal wilayah itu kan ada beberapa tema dan model. Kalau dalam jual beli ini lebih luas. Ibunya bisa menjadi wali yang menjaganya, bisa, yang mengasuhnya, ya. Taib. Maka tidak sah perilaku akad bocil, anak kecil, sabi, dan juga safi, orang bodoh, tanpa izin walinya. Fa in adzina, kalau walinya mengizinkan, sahih. Liqaulihi ta'ala wabtalul yatama ikhtabiruhum. Kata Allah Azza wa Jalla, ujilah anak-anak yatim itu yang belum baligh, yang masih kecil. Ujilah, yaitu ujilah apakah dia ngerti, apakah dia sudah cakap untuk berperilaku akad atau tidak. Ya. Wa innama yatahaqqaqu bitafwidil bai'i wasyira'i an ilaihi. Bisa terwujud juga keabsahan ini dengan cara tafwid. Tafwid yaitu artinya menyerahkan perkara jual atau beli kepada bocil. Bisa? Bisa. Bisa. Kita serahkan, dah kamu beli sana. Nih uangnya. Ini kan pengizinan. Atau, nah kamu jual sana, misalnya SD. Ya, kelas 5. Dan orang tuanya itu pengen mendidik anaknya supaya pintar dagang. Makanya ini ada coki-coki 10 pieces. Kamu jual di kelas kamu, ke teman-teman kamu. Harganya 2.000 satu piece. Siap bu, gitu. Ini kan mendelegasikan dia, mentafwid dia untuk apa? Menjual. Sah atau tidak? Sah. Sah. Tapi bocil ini kelas berapa? 5 SD. Nah, di sini makanya perlunya kita membedakan anak kecil yang tamyiz atau mumayyiz dan yang ghairu mumayyiz. Ini penting. Para ulama, apa itu tamyiz dan mumayyiz? Artinya bisa membedakan dan yang tidak bisa membedakan. Mumayyiz itu adalah anak kecil yang bisa membedakan. Ghairu mumayyiz adalah anak kecil yang tidak bisa membedakan. Kita harus membagi itu dua. Dan yang lebih mengerti dia itu mumayyiz atau tidak, ya tentu walinya atau orang tuanya. Lebih ngerti, atau keluarga besarnya ngerti ini mumayyiz atau belum. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai usia-usia ini. Maksudnya apa parameter pembatasannya? Pendapat pertama, bahwasanya batasannya adalah usia. Kalau dia sudah memasuki 7 tahun maka mumayyiz. Kalau belum memasuki 7 tahun maka ghairu mumayyiz. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama ini berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan salat karena usia 7 tahun. Berangkat dari 7 tahun ini maka mereka mengkiaskan dengannya 7 tahun ini usia boleh salat dan mumayyiz. Maka berangkat dari ini, pendapat pertama ini, kalau kita mendelegasikan pembelian dengan anak kecil, anak kita usia 7 tahun atau lebih, belum baligh, maka itu dianggap sah bagi ulama ini. Adapun kalau anak ini masih 6 tahun, maka tidak sah, karena patokannya di tahun. Ya, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya mumayyiz tamyiz itu tidak dipatoki oleh tahun, karena anak dengan anak lain itu berbeda. Ada yang lebih pinter, ada yang tulalit, telmi, ada yang bahlulnya kebangetan. Kita nggak tahu, beda-beda. Ya, jadi parameter mereka untuk mendapatkan ulama yang kedua ini adalah bukan di nominal usia, bukan, tetapi di wabtalul yatama. Uji anak ini, ngerti nggak dia? Karena boleh jadi anak usia 5 tahun. Seorang anak antum usia 5 tahun lebih paham bagaimana cara menjual, cara membeli, dan lebih paham tentang khitab, pernyataan, dan juga
baik buruk, halal haram lebih paham dibandingkan dengan anak tetangga yang mungkin usia 9 tahun tapi masih balelo, nggak ngerti apa-apa. Ya. Nah, ya usia 9 tahun nggak ngerti apa-apa, ya. Kemudian ingus aja, umbel aja nggak dibersihin. Jadi bingung, orang anak linglung gitu loh. Yang 9 tahun mamnu'ut tasarruf secara mutlak. Yang usia 5 tahun tapi udah ngerti, maka ini malah jaizut tasarruf, ini bisa bagi ulama yang kedua. Dan pendapat yang kedua ini Allah alam yang lebih sahih, bahwasanya sabi, anak kecil, mumayyiz itu batasannya adalah dia bisa mentamyiz, membedakan yang hak, yang benar dan yang salah. Ngerti ini berapa duit, ini berapa itu. Ya, dia ngerti. Tapi di sekoridor perizinan walinya, dan dia ngerti, yang dia ngerti saja. Adapun hal yang dia tidak ngerti, maka dia nggak boleh, tidak sah jual belinya. Misalnya antum, anak antum usia 5 tahun, 6 tahun, ya belum bisa ngerti duit semuanya, taunya duit lewat warnanya saja. Baik kalau duit merah itu paling ini nih, tapi nggak tahu itu apa, duit berapa nggak tahu. Dan taunya cuma 2.000 sama 5.000. Itu porsi bocil dah segitu tuh. Nah, kemudian 2.000 ini antum kasih dia, nih kamu nanti berjajan. Dia ngertiin 2.000 dan antum izinin itu, maka dia hanya sah jual belinya, membeli makanan atau jajanan dengan uang yang dia ngerti itu. Adapun kalau orang tuanya ternyata ngasih uang cepek, 100.000 dikasih, ini nak buat kamu jajan nanti ke TPA di Muhsinin, subhanallah. Teman-teman lainnya uangnya uang abu-abu, ya, dia uangnya merah, beda sendiri. Ya, di kumpulan para bocil koleksi jajan aku nih gitu, teman-temannya uang abu-abu. Ya, kadang uang Kapten Patimura. Ya. Berapa tuh? 1.000. Ya. Nah, tapi dia nggak ngerti ini uang berapa dan kegunaannya seberapa besar gitu, nggak ngerti. Maka kalau dia bayar dengan uang 100.000 itu nggak sah jual belinya, nggak sah. Karena dia nggak ngerti ini uang. Kemudian pedagangnya karena wah masuk gede banget deh uangnya, oh nggak tahu emang gede kan segitu doang kata anaknya. Maka dia beli apa? Beli Cikitaro, ya, yang harganya mungkin berapa nggak tahu, mungkin 5.000 atau berapa, dikembaliin sama pedagangnya 40.000. Nih abang kasih gantinya nih, kembalinya banyak nih, 4 kan, baik kan abang gitu. Ditipu nih anak, makasih abang ya, pulang ke rumah. Kemudian ibunya, loh kamu beli apa aja habis 60.000? Ini Cikitaro, subhanallah kamu ditipu nak. Nah ini salah siapa sekarang? Ibunya jelas kok ini mah. Jelas ibunya. Namun di sini disebutkan wa inna ma yatahaqqaqu bi tafwidil bai'i wasyira' ilaihi. Boleh kita menyerahkan jual beli, menitip. Tafwid itu menyerahkan jual beli, bisa menitip. Selama jelas yang dibeli ya, dan jelas harganya enggak apa-apa. Ya, kayak antum misalnya malas ke warung dan antum, nah nih beliin ini. Selama barangnya bukan haram ya, kadang-kadang sebagian bapak-bapak, nah gudang garam, ya dibeliin gudangnya beneran itu, ya gudang garam. Ya, udah pokoknya kamu bilang aja gudang garam. Nih, nanti bapak kasih dah 5.000 gitu. Oh senang. Nitip ini sih boleh, tapi karena barangnya kayak gitu ya nggak boleh. Nah, nitip boleh, ya. Kayak misalnya emak-emak ya mau keluar harus pakai jilbab, pakai cadar. Sudah kamu aja lah. Nih tukang sayur di atau tukang somai. Kamu bilang somai 3 piring 10.000. Nah ini so. Ya, sah enggak? Sah. Walaupun anak ini nggak ngerti duit ini, nggak ngerti, tapi anak ini udah jelas ngerti apa yang harus diomongin.
Bang, 3 piring 10.000. Campur nggak? Campur, dah. Nih bang, set gitu kan. Ada kembalian kemudian. Karena pertama dengan izin walinya, dan kedua dengan tafwid dari walinya, itu penyerahan dari walinya. Jadi kan dikontrol oleh walinya. Maka nanti ketika balik lagi bawa 3 somai itu, walinya ngerti. Oh, udah jelas. Beda dengan kalau anak kecil itu tasarruf sendirian untuk hal-hal yang tidak dia pahami, makanya tidak aci, tidak sah. Ya. Misalnya bocil usia 8 tahun, memang sudah mumayyiz betul. Mumayyiz betul. Tapi dia itu kemudian yang dibeli itu adalah apa? Kipas angin misalnya. Atau spare part AC misalnya. Ya. Padahal belum balik gitu. Hal-hal yang sebenarnya dia nggak ngerti, maka nggak sah. Nggak ngerti harga, nggak ngerti uang, nggak ngerti barang, nggak sah. Karena anak ini belum balik, belum mumayyiz. Walaupun mumayyiz. Ya. Begitu. Atau beli laptop. Walaupun kita nggak tahu di masa depan anak-anak kecil perkembangan otaknya gimana, mungkin aja bisa beli laptop nanti ketika usia 8 tahun. Mau beli laptop? Ya udah, kasih 10 juta. Anak kecil tinggal tek di HP. Shopee datang, GoSend instan, laptop, bocil beli laptop. Itu mungkin aja di masa depan bisa kayak gitu. Secara hukum fikih bisa berubah ya. Kalau bocil sekarang masih agak-agak gimana, tapi kita nggak tahu bocil-bocil di era-era ketika kita sudah dikubur di kuburan, kita nggak tahu. Mungkin perkembangan zaman membuat otak mereka atau tasarruf mereka itu berubah. Itu bisa mungkin. Ya kita aja mungkin dilihat diri kita dulu, ya kan? Kita jangan kan, kadang ke warung aja kita takut mungkin nggak ngerti apa-apa. Ya sekarang bocil-bocil kan beda-beda. Ya dulu kita masih di kampung di desa, kemudian lewat jalanan aja ketakutan pas mau tadarusan. Lah sekarang kan enggak. Karena mindset udah banyak berubah, beda. Tasarruf udah berbeda, ya. Ya. Begitu. Dulu jajanan kita aja mungkin cuma 50 perak. Nah sekarang ada bocil jajanan 5.000. Sehari 5.000 bisa. Maka pergeseran value dan juga tasarrufat ini bisa membuat hukum-hukum berubah nanti. Ya. Taib Rashid di sini jadi tidak sah tasarrufnya atau perilaku akad seorang anak kecil tanpa izin walinya. Kalau misalnya anak kecil ini sudah mumayyiz walaupun usia 5 tahun, 6 tahun, maka dia sah jual beli dengan seizin walinya atau hal yang dia cakap akannya, dia ngerti. Kayak beli coki-coki, beli permen, dia ngerti, wajar ngerti. Beli ciki, beli aqua, beli beli teh atau manisan apa-apa itu ngerti. Tapi untuk hal-hal yang bukan alamnya bocil, maka ini perlu dilihat ya. Ya, perlu dilihat. Tapi kalau beli petasan itu sah nggak jual belinya? Ya. Jual beli sah. Ya sah saja secara keabsahan akad sah. Secara mubazirnya itu beda urusan. Tapi secara akad bisa sah. Ya. Taib. Kalau beli mainan anak-anak berupa mobil-mobilan atau mobil besar gitu, mobil anak-anak, anak kecil beli, maka ini tidak sah karena ini terlalu besar dan untuk zaman sekarang tidak sah anak kecil seperti ini. Enggak tahu kalau di zaman nanti, wallahu a'lam. Bagaimana mindset anak kecilnya. Kemudian wasafi, safi. Orang safi itu adalah yang orang bodoh, lawan dari rasyid. Lawan dari rasyid. Nah, sekarang safi itu dhabitnya apa? Safi itu orang bodoh. Wala kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Janganlah kalian berikan kepada orang-orang safi harta kalian. Safah itu kebodohan, ketololan. Ya. Safi ini dia bukan anak kecil, dewasa tapi safi. Dia merdeka, iya. Dia berakal, iya. Dia baligh, iya. Tapi dia tidak rasyid, tidak cakap. Ya. Tidak cakap. Tidak cakap dalam bertasarruf. Tidak cakap dalam berperilaku akad. Ya, ini hal yang harus diketahui dalam fikih, terutama fikih muamalah. Baik fikih muamalah jual beli
atau fikih ahwal syakhsiyah seperti menikah, menjadi saksi, menjadi wali, maka harus rasyid. Ya. Yaitu rasyid itu cakap. Cakap itu enggak mesti tangkas ya. Cakap itu adalah dia punya ahliyah, kemampuan untuk itu gitu loh. Maka lawan dari rasyid safi. Safi itu ada dua dhabit. Dhabit itu ada dua parameter, ada dua definisi atau dua macam ya. Dhabitul awal, dhabit yang pertama dari safi. Alladzi la yuhsinul akhdhu bi nafsihi wa la yuhsinul i'ta'u li ghairihi. Orang yang tidak cakap mengambil untuk dirinya dan tidak cakap memberi untuk orang lain. Dia untuk dirinya aja enggak cakap untuk mengambilnya. Enggak cakap dalam mengambil untuk dirinya, enggak cakap. Enggak punya keahlian, enggak punya kecakapan. Safih. Dan juga untuk memberi ke orang lain enggak punya kecakapan. Maka ini safih. Sebenarnya orang anak kecil juga kadang safih. Nah, sekarang ada orang dewasa punya akal, baligh, tapi dia enggak cakap dalam jual beli. Maka ini safih dalam hal itu. Seperti apa contohnya? Ya. Dia memang punya akal, tapi dia itu agak sedikit lalit, lemot, dan susah kalau ngitung. Paling bodoh soal matematika. Ya. Pakai kalkulator pun agak lamban gitu. Maka ini safih. Enggak cakap. Karena dia untuk ngambil duit dan duit aja itu udah kesusahan. Ini nanti berapa ya kembali bingung. Ya. Ada juga beberapa orang enggak bisa tulis, enggak bisa baca. Ini mau gimana? Enggak bisa menulis, enggak bisa baca, enggak bisa ngetik, disuruh jadi kasir. Ini orang dagang mau bangkrut apa ini? Ya kan? Makin ini safih dalam urusan itu ya. Tapi dalam urusan lainnya mungkin dia rasyid. Misalnya dalam urusan main bola, yo pinter. Tapi urusan dagang, itu paling tololnya orang. Enggak bisa. Ya. Maka ini safih. Yaitu tidak cakap dalam mengambil untuk dirinya, tidak cakap pula dalam memberikan untuk orang lain gitu loh. Maka ini safih ya dari segi ketidakcakapan dalam bertasarruf, yaitu dalam berakad. Yang kedua dhabit tsani, ini safih secara lebih ke syariat. Safihnya lebih ditinjau dari syariat. Kalau tadi yang pertama ditinjau dari segi kepribadian, urf, dari segi urf. Ya, tinjauan kemanusiaan. Tapi yang kedua ini dhabit yang kedua, safih dari segi tinjauan syariat. Alladzi yusrifu fi syahwat. Yaitu orang yang berlebih dalam urusan syahwat. Israf, berlebih dalam urusan keinginan. Syahwat di sini maknanya keinginan, gejolak keinginan. Dia berlebih dalam urusan itu. Maka ini safih. Yaitu yang safih yang kedua secara tinjauan syariat adalah orang yang berlebih dalam urusan keinginan. Ya. Yaitu dia suka membeli hal-hal yang mubah memang, namun berlebihan ya di dalamnya. Mubazir. Asli mubah boleh, tapi mubazir, maka ini safih juga. Boleh, tapi berlebihan, mubazir, israf. Israf fi syahwat. Ya. Orang ini kalau dagang bikin habis modal. Ya. Dan orang ini kalau beli bikin untung pedagang. Karena apa? Belanja terus. Maksudnya apa? Dia kalau dagang beli barang-barang yang enggak bakal dia jual. Dan bukan bidangnya, enggak bakal dia jual, dan udah. Ini kalau jadi pedagang ya. Maka yang seperti ini termasuk safahah, yaitu kebodohan, israf. Jadi dia pengen beli aja gitu.
Urusan tinjau nanti nggak usah dipikirin, yang penting beli. Mubazir. Kemudian juga israf dari usaha beli. Kalau tadi mau jual ya, mau ngejual, nggak dijual-jual. Dia beli bukan sebagai pedagang, tapi dia beli ya sesuatu yang tadinya mubah, tapi berlebihan dalam kuantiti pembelian. Dan ada contoh, dia itu butuh motor buat kerja, namun dia belinya motor yang harganya itu kalau dia cicil dengan gajinya nggak kuat dia. Asli motor itu boleh, tapi dia beli motor yang sangat mahal. Maka ini termasuk safi. Contohnya misalnya dia mau beli motor harga yang 40 juta. Ada nggak Pak 40 juta? Ada ya? Yang gede itu? Apa? PCR? Hah? Ya itulah namanya. Kayak COVID aja PCR Pak. Nah, padahal gaji dia kecil. Untuk nyicil itu tercekek juga dia. Asli motor itu boleh, tapi karena kesafahannya dia, kebodohannya dia nekat untuk beli itu, gitu loh. Maka ini yang disebut safih. Allah Ta'ala melarang kita menyerahkan uang ke safih. Jangan nitip uang ke orang-orang seperti ini. Jangan investasi ke orang-orang seperti ini, karena uang itu habis nanti. Ya, ini ada kasus juga sebagian dari ada ikhwan, ya, investasi malah ngerugiin, bukan nguntungin. Kan orang investasi kan cari untung, tapi ini malah rugi, kemudian kabur orangnya, kemudian dan seterusnya. Ya, habis uang orang. Nisafih yaitu yusrif fi syahwat. Biasanya seperti ini ya, hanya demi keinginannya aja. Kadang sampai ada ikhwan dari yang sekarang di Lombok itu bilang, Ustaz pernah ada orang minta investasi sama ana. Dia itu jenggotnya aja sampai sedada. Tapi kelakuannya, tasarrufnya, muamalah itu kayak syaitan. Ya. Itu hilang dia sampai sekarang nggak tahu dia di mana. Ana udah habis sekian puluh atau mungkin ratusan juta untuk investasi dia dan dia hilang, kelas nggak tahu kemana. Subhanallah. Ya, sebagian orang tuh kayak nggak takut. Ya, kalau misal di akhirat itu akan diperlihatkan, akan dihisab dan dituntut oleh investor dan misalnya untuk sebagian orang ya. Maka ini israf. Ya. Maka ini safi, orang safi seperti ini. Maka kata penulis, fala yasihhu tasarrufu sabiyyin wa safihin bighairi idzni wali. Maka tidak sah perilaku akad anak kecil, terutama yang belum mumayyiz, dan juga safih. Itu tidak sah tanpa izin wali. Namun begini, safih yang dimaksud di dalam kitab ini adalah safih yang pertama, yang tidak cakap untuk dirinya, tidak cakap untuk memberi pada orang lain. Adapun safih yang kedua, maka akadnya tetap sah. Paham di sini? Akadnya tetap sah. Safih yang kedua ya apa? Orang yang boros, akadnya tetap sah. Karena urusan boros itu urusan pribadi dia secara syar'i. Tapi akadnya itu tetap sah. Gitu ya. Misal antum ngasih istri antum. Istri antum nuntut pokoknya dalam seminggu belanja harus 5 juta. Subhanallah, safahah. Belanja apa aja? Ya peniti, jarum. Subhanallah, peniti, jarum. Ya itu kan yang kecilnya aja, Pak. Masih banyak yang lainnya. Bunda ini tahu nggak gaji saya berapa? Berapa? 4 juta per bulan. Ini minta seminggu 5 juta. Ini logika mana gitu loh? Oh, Bapak pokoknya kalau kamu kan suami aku, kamu harus bertanggung jawab gitu. Kamu telah menghamili aku sehingga ini dan seterusnya. 5 juta per minggu, subhanallah. Safahah. Berlebihan. Tapi kalau misalnya ternyata suami ini ya minjem duit akhirnya 20 juta untuk menyenangkan istrinya. Dah nih hasil 5 juta. Terus istrinya belanja
sayur yang mahal, ini yang mahal, belanja, wah, branded semua. Tasnya itu branded. Subhanallah. Tasnya merek Coach. Ya. Ya. Kemana-mana dibawa tuh, digelangin di sini. Mau gosip ke tetangga aja bawa tas. Tapi ketika dia beli tas itu secara israf dan mubazir, sah atau tidak akadnya? Sah. Urusan borosnya dia itu urusan psikis dia dan agama dia. Tapi urusan jual belinya tetap sah. Adapun yang pertama, safi yang pertama, dia nggak cakap untuk dirinya aja nggak bisa, untuk orang lain nggak bisa, maka ini tidak sah secara akad. Walaupun secara syar'i dia mungkin nggak berdosa, tapi nggak sah secara akad. Ya, misalnya, bang beli apaan? Nggak tahu nih beli apa ya? Apa ya? Mau beli ciki apaan? Apaan ya? Bingung, nggak tahu nih apaan ya? Ini juga saya uang berapa ya? Bingung. Ya, yang jual juga bingung. Situ aja nggak tahu uangnya, apalagi saya katanya. Emang abang jualan apa sih? Saya juga bingung selama ini saya jualan apa. Ini orang gila lagi ngomong. Jadi la yuhsin al-akhdh li nafsi wa la yuhsin. Ada orang berakal tapi dia itu tidak cakap untuk bertasarruf. Enggak cakap. Dalam pernikahan juga gitu. Ada sebagian wali walaupun dewasa itu enggak bisa jadi wali dia. Karena grogi. Ya, ketika misalnya salaman sama penghulu itu, enggak bisa Pak, nyetrum Pak, enggak bisa Pak. Ya udah ijab kabul doang udah ada, dicepetin Pak gitu kata ya. Tinggal ngomong aja saya nikahkan. Kan bukan sama penghulu, bukan sama siapa? Wali itu sama calon mempelai pria gitu kan? Mempelai pria. Udah Pak, gini aja saya nikahkan anak saya, putri saya dengan kamu dengan mahar sekian. Dah gitu aja Pak. Ada tulisannya, enggak bisa. Coba rehearsal dulu, training dulu. Saya Pak Bagito ya, menyatakan, enggak bisa, saya enggak kuat. Nah, ini la yuhsin. Tidak cakap yang seperti ini. Ya udah Pak, daripada ini kelamaan, ya ini anak udah pada pengen nih nikah nih. Ini kok kelamaan. Ntar matahari terbit dari timur loh. Dari barat nanti lama-lama. Mendingan ya udah, Bapak serahkan perwalian ke orang keluarga mana, dah mungkin ganti dengan ridhoan Bapak. Bapak ridho enggak? Enggak, saya enggak ridho. Bapak tuh pengen anak Bapak nikah enggak sih gitu kan ya? Kalau Bapak mau ini sekarang ayolah, yuk salaman, kemudian akad lah, ijab kabul sama calon mantu Bapak. Saya enggak bisa, enggak mau. Tinggal mati aja Pak belum, gitu kan? Enggak bisa, enggak mau. Ini anak Bapak mau nikah. Maka di sini hakim atau penghulu diperbolehkan untuk betul-betul memaksa untuk pengalihan wali. Karena dia punya hak, hakim punya hak. Ya. Begitu. Ya, maka coba ini ke pamannya aja lah, ke pamannya atau ke adiknya, ya Pak. Ridho enggak? Oh enggak, saya enggak ridho. Enggak, ketidakridhoan dia itu tidak mu'tabar, tidak dianggap. Maka dialihkan walinya kepada pamannya atau kerabatnya yang bisa menjadi wali. Maka bapak ini yang tadi pertama la yuhsin. Dia safih dari segi ini, walaupun dia pintar jual beli, tapi boleh jadi dia safih dari segi perwalian untuk akad nikah. Jadi safahah, kebodohan, ketidakcakapan itu kan ada banyak modelnya. Ya, ada orang enggak cakap dalam urusan nikah, makanya dia enggak bisa nikah. Ada orang enggak cakap dalam urusan perwalian. Ada orang enggak cakap dalam urusan saksi. Ada orang enggak cakap dalam urusan jual beli dan seterusnya. Ya begitu, wallahu taala alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan berikutnya di syarat yang ketiga, yaitu benda yang atau barang yang jual belikan itu bermanfaat dan boleh. Insyaallah pada waktunya pekan depan insyaallah kita lanjut. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.